Shalom, salam sehat, salam kebajikan bagi kita semua yang Tuhan kasihi. Kita akan kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam ibadah sektor, ibadah keluarga. Akan tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami, khususnya pada saat ini kami mampu menjalani hari-hari kami semua karena kebaikan Tuhan. Kami akan belajar mendengarkan kebenaran firman. Ajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yaitu dalam ibadah pertanyaan atau epistel Minggu tanggal 28 Maret 2021, yaitu Minggu Palmarum, ditulis dalam kitab Injil Lukas pasal 19 ayat 28 sampai dengan 38. Demikian firman Tuhan. Yesus dilulukan di Yerusalem. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruhnya itu. Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang punya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, "Diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi." Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus. Beberapa hari yang lalu saya diundang ke sebuah acara ulang tahun yang ke-70 dari salah satu jemaat yang saya layani. Pada saat itu perayaan ulang tahun itu tidak direncanakan, tetapi oleh karena kebahagiaan daripada anak-anak dari Bapak ini, mereka membuat sebuah perayaan kejutan yang sampai membuat seorang Bapak ini terharu. Dan karena saking terharunya, dia sampai berkali-kali menangis. Dari sini bisa kami lihat ada 2 faktor yang menyebabkan orang menangis. Yang pertama itu dikarenakan duka cita. Yang kedua dikarenakan sukacita. Dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada saat ini, bagaimana Yesus
buat orang-orang Yerusalem bersukacita sampai mereka terharu, sampai mereka menangis, sampai mereka kegirangan oleh karena sukacita yang mereka rasakan, oleh karena kehadiran Yesus yang menginjakkan kaki, yang datang ke tempat mereka, ke tempat kelahiran Yesus. Tetapi sukacita itu mereka sampaikan karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang baik, mujizat-mujizat yang sudah Yesus lakukan, yang membuat mereka terheran-heran akan mujizat. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tema yang bisa kami ambil dari kebenaran firman Tuhan ini yaitu Hosana. Bersukacitalah, bersorak-soraklah di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam perikop kita, jelas di sana diceritakan bagaimana Yesus setelah melayani di rumah seorang Zakheus, kemudian Yesus melanjutkan perjalanan menuju kota Yerusalem. Akan tetapi ketika mereka masih di Betfage dan Betania, di dekat gunung Bukit Zaitun, Yesus menyuruh murid-muridnya. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini sebenarnya bukanlah berita yang baru. Jauh sebelumnya, di dalam kitab Perjanjian Lama, seperti dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 10 dan juga 14 ayat 3 sampai 4, di sana sudah dinubuatkan bagaimana seorang raja yang akan memasuki sebuah kota Yerusalem dengan mengendarai seekor keledai yang masih muda. Apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia memasuki kota Yerusalem bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi sebagai penggenapan apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Perjanjian Lama, yaitu oleh kitab Zakaria, yang dimana Yesus harus menggenapi semuanya itu sebagai sesuatu perjalanan misi yang diembankan Tuhan kepadanya. Apa yang dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama, yang dinubuatkan oleh Zakaria dan kitab-kitab Perjanjian Lama yang lain, semuanya harus digenapi di dalam diri Yesus, di dalam pelayanan Yesus. Dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk masuk ke kota, untuk mengambil seekor keledai yang masih muda. Keledai yang belum pernah ditunggangi oleh siapapun, yang belum pernah mendapatkan beban. Dan Yesus sudah katakan juga kepada para murid, ketika ada orang yang bertanya, kenapa kamu melepaskan keledai itu? Tuhan memerlukannya. Dan apa yang dinubuatkan, apa yang disampaikan oleh Yesus, dan ternyata terjadi. Ketika para murid sedang mengambil keledai, yang empunya keledai bertanya, mengapa kamu melepaskan keledai itu? Dan murid itu menjawabnya, Yesus, Tuhan memerlukannya. Nah, yang menjadi perenungan bagi kita jemaat yang Tuhan kasihi, kenapa Yesus harus naik keledai yang masih muda? Bukankah ada kuda yang lebih hebat di sana, yang lebih gagah, yang bisa membawa Yesus untuk memasuki kota Yerusalem? Bukankah seorang raja itu biasanya duduk di atas tunggangan kuda yang begitu gagah melambangkan keperkasaan? Tetapi kenapa Yesus harus naik keledai yang masih muda? Bahkan dikatakan para penafsir, keledai yang ditunggangi oleh Yesus itu
keledai betina yang tidak mempunyai kekuatan seperti keledai jantan. Ini mau menunjukkan bagaimana Yesus mau menunjukkan kelemahan lembutannya. Bagaimana Yesus mau menunjukkan kesederhanaan. Bagaimana kedatangan Yesus memang sebagai seorang raja, tetapi bukanlah sebagai seorang raja yang perkasa seperti yang ada di dunia ini. Keperkasaan yang Yesus miliki justru Dia tunjukkan di dalam kerendahan hatinya. Sehingga benar yang selalu Yesus katakan, siapa yang ingin menjadi terbesar di antara kamu, hendaklah dia menjadi pekerja bagi sesama. Siapa yang ingin ditinggikan, hendaklah dia merendahkan dirinya. Tetapi siapa yang meninggikan hatinya, dia akan direndahkan. Yesus menunjukkan kerendahan hatinya. Yesus menunjukkan kelemah lembutannya. Yesus menunjukkan bagaimana Tuhan yang sesungguhnya, yang penuh dengan kelemah lembutan, yang datang mau ke dunia ini mengasihi setiap orang yang berdosa. Kedatangan Yesus bukan membawa hukum pemisah, tetapi justru membawa hukum perdamaian, supaya orang yang sudah terpisah dari Allah menjadi dipersatukan kembali di dalam diri Yesus. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sambutan yang dikumandangkan oleh orang-orang yang ada di Yerusalem dan sekitarnya yang menyambut Yesus merupakan sebuah sambutan pengakuan akan keperkasaan Yesus, akan kuasanya, akan kasihnya. Karena apa mereka menyambut Yesus dikatakan? Karena mereka sudah melihat banyak mujizat. Berbeda dengan orang-orang Farisi. Mereka sering sekali ingin diagungkan di dalam kehidupan karena aturan. Tetapi Yesus dalam perikop ini dikatakan, mereka bergembira dan memuji Dia dengan nyaring karena segala mujizat yang telah mereka lihat, karena segala pekerjaan Tuhan yang sudah benar-benar mereka rasakan. Tetapi di dalam sambutan itu, beberapa hari kemudian, orang-orang yang menyambut Yesus ini, justru mereka jugalah yang bersorak, mengatakan kepada Pilatus, yang berkata, salibkan Dia. Manusia yang sama, yang mengatakan diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, dalam damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Mereka ini juga lah yang mengatakan, yang mengutuk Yesus, yang mengatakan salibkan Dia. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih, bagaimana manusia itu dalam sekejap mampu berubah. Bagaimana manusia itu hanya sebentar saja yang mempermuliakan Tuhan kembali mengutuk Tuhan. Ini menjadi suatu perenungan bagi kita. Di dalam minggu-minggu Palmarum ini, di dalam kebaktian rumah tangga yang kita lakukan pada saat ini, kita diberikan suatu kesadaran. Kita diberikan sebuah perenungan. Apakah kita yang mempermuliakan Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, yang bersuka cita akan kebaikan Tuhan, justru kita juga yang akan mengutuk Tuhan di dalam segala kemelut kehidupan kita? Mari tanyakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Bapak Ibu,
yang Tuhan kasih dalam Kristus. Tetapi yang mau kita renungkan pada saat ini, yang pertama sekali, Bapak Ibu jemaat Tuhan, ini firman ini merupakan akhir perjalanan Yesus di dalam pelayanannya, yang dalam arti bahwa pelayanan yang Yesus lakukan di dunia ini akan usai. Kehidupan Yesus di dunia ini sudah sampai di ambang. Tetapi kehidupan yang baru yang akan Yesus bawakan akan membuat kehidupan yang baru bagi setiap orang yang percaya. Maka yang harus kita imani dalam kehidupan kita, bahwa kita sudah masuk kepada fase yang baru, kehidupan yang baru. Karena kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka yang harus kita kumandangkan di dalam kehidupan kita sorak-sorai. Kita harus mampu mengakui kemahakuasaan yang Yesus bawa. Keselamatan yang sudah Yesus nyatakan bagi kehidupan kita. Kita harus katakan, diberkatilah engkau dan diberkatilah aku. Karena sesungguhnya berkat Tuhan sudah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita lewat pengorbanan. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, kedatangan Yesus ke kota Yerusalem menjadi awal yang baru bagi pelayanan Yesus. Karena Yesus akan disalibkan di sana di Bukit Golgota, dan Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi setiap orang yang percaya, menjadi awal yang baru bagi kita. Maka lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita mau diingatkan bagaimana kita harus beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Apa yang sudah diperintahkan oleh Yesus harus kita lakukan. Seperti para murid yang disuruh Yesus untuk mengambil keledai itu. Mereka tidak bertanya, mereka melakukan segala sesuatunya. Maka kita juga demikian. Dengan demikian kita akan mampu menyaringkan lagu kemuliaan bagi Tuhan. Hosana, diberkatilah engkau yang datang dari Allah, dan damai sejahtera di sorga dan di bumi. Kita mampu menyanyikan semuanya itu ketika kita mampu melakukan segala perintah Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi di dalam Kristus Yesus, ada sebuah cerita yang menarik. Ada dua orang manusia, dua orang yang bersahabat. Mereka bersahabat sejati. Mereka berjanji akan saling menopang, akan saling menguatkan, dan akan saling mendukung satu sama lain. Dan siapapun yang sukses akan membantu kawannya ini jika tidak sukses. Waktu berjalan, apa yang sudah mereka sepakati akhirnya berubah. Satu orang dari yang bersahabat ini sangat-sangat sukses. Tetapi satu orang lagi hanya hidup pas-pasan. Ketika orang yang hidup pas-pasan ini
mengetahui kesuksesan sahabatnya. Dia mengingat janji yang mereka ikat, kesepakatan yang mereka akui secara bersama. Kemudian dia menjumpai sahabatnya, minta bantuan untuk meringankan segala beban yang ada padanya. Tapi apa yang terjadi? Orang yang sukses ini tidak mengakui bahwa mereka pernah berjanji. Bahkan dia seakan-akan tidak kenal. Dia katakan, aku tidak mengenal, aku tidak pernah mengikat janji dengan orang siapapun. Jangan engkau mengaku-ngaku ada kesepakatan yang kita buat. Dengan sedih kawannya ini pergi main kasih. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, kehidupan kita memang seperti orang-orang yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Mereka mengatakan Hosana. Mereka menyembah Tuhan. Tetapi dalam seketika juga mereka mengkhianati. Mereka melupakan apa yang sudah mereka keluarkan dari mulut mereka untuk menyembah Tuhan. Seperti seorang sahabat ini tadi. Ketika sukses dia lupa segala sesuatu. Terjadi pengkhianatan, terjadi tidak mengakui apa yang sudah disepakati. Tetapi kita harus berhati lembut seperti Yesus. Tidak ada pengkhianatan di dalam kehidupannya. Sekalipun orang-orang mengkhianatinya, manusia mengecewakannya. Tetapi Tuhan tidak pernah memberikan kekecewaan kepada setiap orang yang percaya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, dalam minggu Palmarum, dalam pertanyaan kita pada saat ini, bagaimana kita hidup rendah hati sebagaimana Yesus menunjukkan kerendahan hatinya memasuki kota Yerusalem. Bagaimana kita juga harus hidup taat, mempercayai Tuhan seperti para murid yang melakukan segala perintah Tuhan. Dan juga bagaimana kita mempermuliakan Tuhan dengan mulut, bibir, dan seluruh tubuh kita. Jangan sampai kita bungkam sehingga batu-batu pun akan mempermuliakan Tuhan. Selagi kita diberikan kesempatan, permuliakan Tuhan di dalam kehidupan. Sambut Dia dan nyatakan kebesaran kasih-Nya di dalam segala pekerjaan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Benar ya Tuhan bahwa Engkau telah datang ke dunia ini menyelamatkan kami dari segala keberdosaan kami. Terima kasih buat semuanya. Engkau mengajarkan hal yang begitu nyata kepada kami. Ajari kami untuk menghidupinya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.